semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Apple berlabuh di Malaysia, Jokowi marah besar masih kurangnya kreativitas menarik investasi. Apple katanya ini berlabuh di Malaysia, invest di Malaysia. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Apa sebenarnya yang membuat Indonesia bisa harus kalah dalam hal investasi, dalam hal menarik investasi dari pabrik-pabrik seperti Apple dan lain-lain? Menurut saya tidak kalah ya, ini adalah sesuatu yang kayaknya adalah sesuatu yang hal yang memang sudah terjadi waktu dahulu, di mana saya sebagai waktu itu saya masih jadi ketua umum IT. Itu mulai di 2012-2013 di mana Apple, Samsung dan lain-lain semuanya dituduh kalau membeli timah dari Indonesia adalah mendukung satu child labor, peti dan lain-lain. Raksasa teknologi Apple pernah berkeinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat produksi utama produk-produknya. Tepatnya dimulai tahun 2014. Namun sayangnya, sampai sekarang semua belum terlaksana. Malahan sekarang Apple gencar membuka jaringan seperti Apple Store di negara tetangga Malaysia. Banyak Apple faktor Store, yang membuat ya? Apple selalu gagal untuk mengembangkan produknya di Indonesia. Salah satu alasannya ialah, masih banyak praktik penambangan timah ilegal yang terjadi di Indonesia. Penambangan timah ilegal di Indonesia bukan hanya merugikan di bidang ekonomi, akan tetapi juga sangat menghambat perusahaan raksasa teknologi dunia untuk masuk ke Indonesia. Asosiasi mereka mengatakan, jika mendirikan pabrik di Indonesia, itu sama saja dengan mendukung penambangan timah ilegal di Indonesia. Korang semua dah tahu kan, Apple Store Malaysia akan officially ada dekat dalam Malaysia dan lokasinya adalah sudah tentunya dah lama dah dirumuskan TRX City. So bangunan TRX City dah siap dah, cuma kawasan mall dia tu je yang belum siap lagi. Dan kita dah ada ura-ura, mula-mula kita dah nampak dah logo Apple tu dekat dia punya kedai. Walaupun demikian, ini bukan satu-satunya alasan mengapa perusahaan teknologi dunia tidak mau masuk ke Indonesia. Regulasi yang sangat panjang dan berbelit-belit, membuat perusahaan-perusahaan tersebut tidak ingin terjebak dalam ketidakpastian. Terlebih dikhawatirkan akan ada pungutan-pungutan liar di luar kesepakatan. Ini artinya, masih banyak PR yang perlu kita benahi dalam regulasi dan birokrasi di negara ini. Tidak ada perusahaan besar yang ingin masuk ke suatu negara, jika tidak memperoleh keuntungan yang maksimal. Terlebih perusahaan dari negara-negara barat yang sangat terkenal akan idealismenya. Dari 33, 23 pindah ke Vietnam. Coba, padahal kita punya sumber daya alam, punya sumber daya manusia yang melimpah. Kok pindahnya ke sana? Dan 10 lainnya memilih Kamboja, Malaysia, India, Thailand. Kok tidak ke kita? Ini ada apa? Ini ada apa? Ini harus tanda tanya dong. Kita harus mau introspeksi, harus mau mengkoreksi ini ada apa. Problemnya adalah ruwetnya perizinan, baik di pusat yang ini sebentar lagi akan saya potong habis-habisan, termasuk juga ruwetnya perizinan di daerah, ruwet semuanya. Mungkin jika ini terjadi di masa lalu tidak akan menjadi masalah, karena Indonesia dulu masih belum menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun jika terjadi di saat sekarang, maka hal ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Di saat masyarakat sudah dibuat melek oleh investasi, justru investasi tersebut tidak kita dapatkan. Upaya yang sudah dilakukan Presiden kita, sekarang mulai dirasakan manfaatnya. Malahan yang dulu Undang-Undang Cipta Kerja dianggap sebagai suatu kesalahan, kini kita anggap suatu keterlambatan dalam melaksanakannya. Negara yang jauh lebih dulu menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja, sudah selangkah lebih maju daripada kita. Maka, jika investasi tersebut direbut oleh mereka, itu adalah suatu kewajaran yang sangat disesalkan. Lihat aja, 900 triliun 2021,
2022 1.207 triliun. Kalau nggak ada undang cipta kerja, mana bisa realisasi sebanyak itu? Jadi kami Kementerian Investasi nggak perlu banyak ngomong. Buktinya 34% pertumbuhan investasi kita. Bayangkan kalau tidak ada undang cipta kerja. Jadi sangat tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa undang-undang cipta kerja itu tidak mempunyai dampak apa-apa. Buktinya realisasi investasi kita naik. Buktinya pendapatan negara kita naik. Buktinya penciptaan lapangan pekerjaan juga bertambah. Namun dari studi kasus ini, kami dapat melihat, jika penambangan timah ilegal hanya dijadikan sebuah cover dalam menjegal investasi Apple dan kawan-kawan untuk masuk ke Indonesia. Jika ini adalah alasan yang pasti, maka tidak mungkin Apple akan berlabuh di Malaysia. Sementara Malaysia adalah negara yang juga ikut menampung hasil dari penambangan timah ilegal dari Indonesia. Terlebih Malaysia juga mengimpor timah dari Kongo, yang dalam praktik penambangannya tidak sesuai dengan prosedur yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan raksasa teknologi tersebut. Jadi kunci utama sebenarnya adalah kedewasaan dalam menggarap suatu investasi. Boleh dibilang, Indonesia adalah negara pemain baru dalam hal ini. Namun begitu kita tidak boleh salah dalam menanggapinya. Jangan mentang-mentang pemain baru, kita anggap suatu kekalahan adalah hal yang lumrah dan tidak disesalkan. Kita harus tetap tancap gas untuk mengejar ketertinggalan. Malu pada rakyat yang berharap banyak pada pemangku kepentingan. Oleh sebab itu jangan kita biarkan investasi yang sudah masuk ke sebuah daerah, masuk ke negara ini sudah buka pintu. Sudah ada minat, tidak bisa realisasi. Gara-gara yang paling banyak adalah mereka tidak dilayani dengan baik. Izin nggak diurus oleh kita, harusnya kita ini melayani. Apa yang kurang, Pak? Oh ini ya, dilayani secepat-cepatnya sehingga bisa realisasi dan memunculkan yang namanya lapangan pekerjaan bagi rakyat kita. Di Indonesia sendiri kami meyakini, masih banyak orang-orang yang berkompeten dalam menarik investasi-investasi besar. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan di tahun 2020 saja, sampai hari ini sudah bisa menarik investasi dengan nilai fantastis yang menguntungkan banyak pihak. Kami pun melihat bahwa ini hanya masalah waktu saja, sampai Indonesia bisa membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di Indonesia akan mendapatkan keuntungan di luar ekspektasi mereka. Ada alasan pasti yang tidak dimiliki negara lainnya, di antaranya ialah sumber daya bahan baku yang melimpah untuk jangka panjang, sumber daya manusia yang banyak dan terampil, pangsa pasar yang besar, serta iklim investasi yang semakin bersinar. Mungkin di tahun ini Apple masih belum masuk di Indonesia, namun besar kemungkinan di tahun-tahun berikutnya, Apple dan perusahaan-perusahaan multinasional lainnya akan berbondong-bondong memasuki Indonesia. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Oke guys, jadi tadi ya video pembahasan ini. Jadi dikabarkan ini Apple ya, ini salah satu company besar gitu ya, gergasi besar, apa namanya ini, syarikat besar lah gitu ya, Apple ya, akan membuka Apple Store di Malaysia. Wah, jadi memang ada banyak gitu kan pertimbangan-pertimbangan yang dinilai lah gitu ya oleh syarikat-syarikat besar ini, company-company besar seperti Apple gitu kan, untuk apa namanya investasi di satu-satu negara gitu ya. So, apa pendapat kamu? Boleh komen di video ini, oke? Jadi terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.